Oke, untuk pertemuan ketiga ini adalah tentang keterukuran proses ya. Kita akan bahas bagaimana sih keterukuran proses tersebut ya. Kalau minggu lalu kita juga sudah membahas materi kita di mata kuliah pemodelan bisnis. Ini melanjutkan ya materi minggu lalu terkait dengan keterukuran proses. Nah, pengertian keterukuran. Nah, keterukuran di sini merupakan output dari prosedur-prosedur yang distandarkan ya, mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya. Jadi prinsip keterukuran ini adalah hasil, waktu, dan proses pencapaian hasil pekerjaan dapat diukur kuantitas serta kualitasnya. Ya, jadi pada intinya ini adalah suatu target di mana target tersebut itu bisa diukur ya. Nah, ini ya dimaksud keterukuran. Nah, syarat keterukuran di sini adalah ada beberapa syarat ya untuk keterukuran proses tersebut. Ya, yang pertama proses tersebut itu disengaja atau terencana ya. Memang proses tersebut memang sudah direncanakan sebelumnya gitu ya. Kemudian adanya visi, misi, tujuan atau goals ya. Kemudian adanya sasaran, kemudian ada strategi, kemudian ada ya ini ya KPI ya, kemudian ada program kerja, kemudian ada monitoring. Ini adalah syarat keterukuran proses gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya untuk materi selanjutnya. Yang pertama, tadi syarat keterukuran proses itu ada suatu proses yang terencana atau disengaja. Nah, itu terkait tentunya dengan perencanaan bisnis ya. Untuk rencana bisnis atau bisnis plan, ini pengertiannya merupakan suatu dokumen tertulis yang dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi ya mengenai bisnis yang dijalankan. Ya. Biasanya perencanaan bisnis ini terdiri dari konsep bisnis, kemudian strategi bisnis, kemudian juga ada rencana penjualan, kemudian rencana keuangan, dan sebagainya ya. Bisa juga terkait dengan rencana SDM ya. SDM yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tersebut berapa, kemudian spesifikasinya apa saja, misalnya dari S1, D3 gitu ya, ataupun SMA. Nah, itu ya. Kita harus bisa merencanakannya dengan baik ya. Jadi tidak hanya terkait dengan konsep bisnis saja, strategi bisnis saja ya, bahkan terkait juga dengan bagian penjualan ya, keuangan ya, nanti target penjualannya berapa gitu ya. Kemudian target terkait dengan keuangan, nanti pendapatannya nanti yang akan diperoleh nanti berapa. Kemudian setelah itu ada juga nanti perencanaan dari segi operasional. Operasionalnya nanti apa saja, membutuhkan biaya berapa saja. Ini juga terkait dengan perencanaan bisnis ya. Nah, untuk selanjutnya, tujuan dari perencanaan bisnis, yang pertama, kita harus dapat memastikan bisnis tersebut harus sesuai visi misi ya. Kemudian kita dapat menghitung sumber daya ya. Sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tersebut itu apa saja gitu ya. Kemudian kriterianya apa saja ya. Kalau dari segi pendidikan ya, pendidikannya, kualifikasinya apa saja ya. Kemudian dari segi usia ya juga ya, berapa usianya. Secara keseluruhan dihitung nanti ya, jumlah sumber dayanya berapa totalnya. Nah, itu ya. Kemudian membuat estimasi profit bisnis. Nah, ini juga perlu ya, penting sekali dalam suatu bisnis ya. Kira-kira nanti profit atau keuntungan yang diperoleh nanti berapa? Estimasinya gitu ya. Setahun ataupun 2 tahun ataupun
3 tahun ke depan itu profit yang diperoleh nanti berapa. Kemudian setelah itu kita perlu evaluasi ya, evaluasi rencana bisnis selanjutnya gitu ya. Ini ada tujuan perencanaan bisnis ya. Nah, kemudian ada beberapa tipe-tipe rencana bisnis. Ini ada 4 tipe rencana bisnis ya. Oke, Mbak Nina bisa dibacakan. Halo Mbak Nina, selamat malam. Iya, halo Bu. Bisa minta tolong dibacakan? Oke Bu. Tipe-tipe rencana bisnis, gambaran jelas tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan. Contohnya itu SOP, yaitu Standard Operational Procedure. Yang kedua ada perencanaan strategik, rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis, contohnya menentukan keputusan untuk jangka panjang, seperti nilai-nilai perusahaan, visi misi perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga ada perencanaan taktis. Perencanaan taktis berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah direncanakan sebelumnya, contohnya strategi pemasaran. Dan yang terakhir ada perencanaan jangka panjang. Perencanaan ini berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Contohnya, membuat rencana saham yang awalnya dijual secara tertutup dapat dibeli masyarakat luas. Oh iya, oke. Terima kasih Mbak Rina sudah dibacakan. Ya, jadi di sini adalah tipe-tipe rencana bisnis ya. Nah, yang pertama ini ada perencanaan operasional, gitu ya. Apa sih yang dimaksud perencanaan operasional? Nah, perencanaan operasional di sini merupakan rencana bisnis ya, bisa memberikan gambaran jelas ya tentang bagaimana sebuah perusahaan berjalan ya. Contohnya dalam suatu perusahaan tuh biasanya kan ada SOP ya, standar operasional prosedur gitu ya. Misalnya dalam perusahaan itu ada SOP bagaimana cara mengoperasikan mesin, misalnya perusahaan konveksi ya, bagaimana cara mengoperasikan mesin jahit. Nah, gitu ya, ada SOP-nya ya. Kemudian bagaimana cara untuk memotong bahan. Nah, kemudian bagaimana cara untuk membordir. Nah, itu ada SOP-nya ya. Jadi SOP tersebut bisa memberikan gambaran ya dengan jelas ya tentang prosedur ya, prosedur yang dilakukan dari awal sampai akhir. Nah, ya, dalam suatu proses ya yang berjalan ya dalam suatu organisasi. Ini perencanaan operasional ya. Kemudian kalau di perusahaan ataupun di rumah makan gitu ya ataupun di restoran ya, bagaimana SOP ya, SOP cara membuat steak ya ataupun SOP cara membuat bakso gitu. Nah, itu ya. Jadi biar rasanya itu enak ya antara cabang satu dengan cabang yang lain gitu. Nanti sama rasanya gitu, tidak ada perbedaan. Nah, itu dibuat standarisasi ya. Bagaimana prosedur ya pengolahan makanan atau bagaimana prosedur menjalankan suatu mesin ya dalam suatu pabrik ataupun bagaimana prosedur pembuatan laporan bagian keuangan misalnya ya itu ya. Itu adalah merupakan perencanaan operasional. Itu harus direncanakan sebelumnya ya, dibuat SOP-nya ya. Jadi sebelum dimulai untuk pelaksanaan suatu kegiatan itu harus direncanakan dulu ya, namanya perencanaan operasional. Dibuatlah standar operasional prosedurnya ya, agar pelaksanaan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar ya dalam suatu organisasi ya. Gitu ya. Jangan sampai nanti terjadi kesalahan-kesalahan dalam proses pelaksanaannya ya. Kalau 1 ataupun 2 unit mungkin nggak begitu terasa ya, tapi kalau satu perusahaan yang memproduksi barang-barang dalam skala besar, kalau salah gitu ya, standarnya tidak sesuai gitu ya, kerugiannya itu bisa berapa miliar gitu ya. Kalau salah semua berapa unit gitu ya, salah dalam jumlah yang besar gitu, terjadi kesalahan ternyata
karena kesalahan prosedur gitu ya, sehingga barang-barang yang diproduksi tersebut ternyata tidak layak untuk dipakai, gagal produksi ya. Nah itu kan kerugiannya tidak hanya 1 juta, 2 juta, bahkan sampai bermiliar-miliar. Nah itu ya, ini diperlukan perencanaan operasional yang matang. Ini juga penting ya. Gitu ya. Kemudian ada perencanaan strategik ya. Ini adalah rencana bisnis yang terdiri dari langkah-langkah strategis yang disusun untuk mencapai tujuan bisnis ya. Misalnya di sini Anda menentukan keputusan untuk jangka panjang ya, seperti nilai perusahaan, visi perusahaan ya. Ya, biasanya ini yang membuat adalah top management ya. Jadi manajemen ya level atas, bagian atas ini yang memang memiliki kewenangan ya untuk membuat perencanaan strategik ya. Biasanya ini dalam jangka waktu yang panjang ya perencanaannya tersebut ya, ataupun lama lebih dari satu tahun biasanya perencanaan ini dibuat. Biasanya perencanaan strategis bisnis ya itu dibuat dalam jangka 5 tahun kayak gitu biasanya ya. Tahun pertama nanti apa yang dilakukan, kemudian tahun kedua pengembangan apa, kemudian di tahun ketiga inovasi produk apa yang akan dikembangkan dan seterusnya gitu ya. Jadi biasanya itu keputusan-keputusan ataupun perencanaan-perencanaan yang dibuat dalam waktu jangka panjang gitu ya. Kemudian ada juga perencanaan taktis. Nah, ini perencanaan taktis ini berguna untuk merealisasikan strategi usaha yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, ini contohnya adalah strategi pemasaran. Nah, bagaimana sih strategi pemasaran yang tepat ya, agar penjualan tersebut ataupun penjualan yang sudah ditargetkan bisa mencapai target, ataupun omset penjualan yang sudah ditargetkan itu bisa mencapai target. Nah, bagaimana strategi pemasaran yang tepat gitu ya? Apakah melalui media online, media Facebook ataupun Twitter atau TikTok gitu ya, ataupun pemasarannya lewat Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Nah, itu dibuat strategi pemasaran, atau bisa juga dengan memberikan diskon. Nah, gitu ya. Ini adalah merupakan perencanaan taktis ya. Jadi untuk merealisasikan strategi usaha yang telah direncanakan sebelumnya ya. Kemudian perencanaan jangka panjang. Nah, di sini perencanaan yang berguna untuk rencana usaha untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Nah, ya biasanya ini membuat, contohnya di sini yang membuat rencana saham yang awalnya dijual secara tertutup, ya kemudian direncanakan untuk kedepannya itu sahamnya itu dapat dibeli oleh masyarakat luas gitu ya. Jadi tidak dimiliki oleh internal perusahaan tersebut, tapi bisa dibeli oleh masyarakat luas ya. Ini perencanaan jangka panjang. Misalnya juga suatu perusahaan tersebut memiliki rencana ya, misalnya di tahun 2026 atau di tahun 2027 nanti akan mengembangkan usahanya, mendirikan usaha baru ataupun cabang baru ya di daerah Kalimantan misalnya ya, ataupun di daerah Sulawesi ya. Nah, itu adalah contoh perencanaan jangka panjang. Ataupun dalam jangka waktu 5 tahun ke depan nanti perusahaan akan ekspor ya, ekspor ke Jepang gitu, ataupun ekspor ke Amerika gitu dan sebagainya. Nah, ini merupakan perencanaan jangka panjang gitu ya. Jadi perencanaan tersebut dibuat itu dalam waktu ya yang lebih dari 1 tahun. Nah, gitu ya. Ini adalah merupakan tipe-tipe rencana bisnis ya teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya ada visi, misi dan tujuan atau goals ya. Sebentar, bisa dulu. Nah, dalam pembuatan perencanaan ya teman-teman ya, tentunya kita harus memiliki visi, misi, dan tujuan atau goals ya, agar perencanaan yang kita buat itu tepat sasaran ya, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perusahaan tersebut. Nah, ini ya, ini yang pertama memang harus kita buat ya, sebelum kita membuat perencanaan, kita buat visinya dulu ya, visi, misi, dan tujuan gitu, agar perencanaan yang kita buat itu tepat sasaran gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud visi?
Nah, oke, bisa minta tolong dibacakan ini. Halo Mas Gading, selamat malam. Halo Bu. Ya, bisa minta tolong dibacakan. Visi dan misi tujuan GOS. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi adalah keinginan dan atau cita-cita perusahaan di masa depan. Ya, oke, terima kasih Mas Gading ya. Jadi agar perusahaan tersebut bisa tumbuh dan berkembang gitu ya, dan fokus ke bidang bisnisnya. Nah, ini harus memiliki visi ya, visinya harus jelas gitu. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai ya oleh perusahaan tersebut? Harus memiliki visi gitu ya, agar semangat ya, seluruh anggota organisasinya semangat dan memiliki visi yang sama gitu dengan pimpinan ya maupun dengan seluruh anggota organisasi, itu harus selaras searah gitu ya, memiliki visi yang sama gitu. Jangan sampai ya antara pimpinan dengan bawahannya itu tidak kompak gitu ya, yang atasnya pengen kemana gitu, yang bawahannya pengen kemana. Nah itu ya, itu nanti visi misi dan tujuannya itu tidak akan tercapai ya jika tidak ada keselarasan maupun tidak ada satu pemahaman gitu ya dengan seluruh anggota organisasinya ya. Jadi visi ini intinya adalah tujuan organisasi ya, ataupun cita-cita perusahaan di masa depan ya. 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan itu perusahaan tuh ingin apa gitu, ingin mengembangkan apa gitu, apa yang ingin dicapai. Nah itu ya, inilah visi ya. Jadi kalau visi itu intinya di sini adalah cita-cita atau keinginan ya perusahaan tersebut dalam jangka panjang gitu ya, untuk mengembangkan usahanya dalam jangka panjang itu ingin apa gitu ya, menginginkan apa sih perusahaan tersebut gitu ya. Jadi ini adalah merupakan visi ya, keinginan atau cita-cita perusahaan di masa depan. Nah, ini ada visi dari IBM ASMI, ini contohnya ya, menjadi perguruan tinggi yang unggul, inovatif, dan terpercaya dalam bidang bisnis dan multimedia ya. Jadi untuk mewujudkan visi ini biasanya memerlukan waktu ya, tidak hanya setahun 2 tahun ya, bisa 5 tahun ke depan gitu, bahkan 10 tahun ke depan visinya harus akan bisa tercapai gitu ya. Jadi tidak dalam waktu dekat, biasanya ini dalam waktu lama, dalam jangka panjang visi tersebut bisa tercapai gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya misi ya. Jadi misi ini merupakan sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Jadi misi adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-citanya di masa depan gitu ya. Kalau visi tadi adalah cita-cita ya, atau keinginan perusahaan ya di masa depan. Kalau misi ini adalah bagaimana caranya gitu ya agar visi yang sudah ditetapkan tersebut bisa tercapai. Nah, gitu ya. Agar bisa terwujud ya, gitu ya. Apa saja sih langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan gitu ya. Biasanya itu lebih dari satu ya. Kalau visi biasanya itu singkat ya, tidak panjang ya biasanya hanya satu kalimat gitu ya. Biasanya ada sih yang memiliki visi juga, satu perusahaan ada gitu, tapi biasanya kalau visi itu singkat gitu ya, tidak banyak kalimat gitu ya, hanya biasanya satu kalimat gitu ya. Kalau misi ini terdiri dari beberapa poin biasanya kalau misi ya. Nah, contohnya di sini adalah misi IBM ASMI ya. Satu, menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
2. Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi dilakukan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi serta inovasi. Kemudian yang ketiga, menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang bisnis dan multimedia serta berakhlak mulia dan bermanfaat bagi bangsa. Ini adalah misi IBM ASMI ya teman-teman ya. Nah, visinya tadi kan ini ya, menjadi perguruan tinggi yang unggul, inovatif, dan terpercaya dalam bidang bisnis dan multimedia ya. Untuk mewujudkan visi tersebut, ya, IBM ASMI memiliki misi, ya, atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Nah, ini ya, ini dalam bidang pendidikan tinggi ya, ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Kemudian dari Tridharma perguruan tinggi, ya, ini juga dimasukkan ke sana ya. Kemudian bagaimana sih lulusannya? Oh, untuk menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang bisnis dan multimedia. Nah, nggak cuma itu, juga menginginkan lulusannya itu berakhlak mulia dan bermanfaat bagi bangsa. Nah, ini adalah misi IBM ASMI untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan, ya. Nah, kemudian tujuan atau goals ya. Oke, bisa minta dibacakan Mbak Vera. Salam Ibu. Oke, bisa minta tolong dibacakan. Tujuan atau goal adalah sebuah pernyataan yang bersifat abstrak tapi mencakup keseluruhan target perusahaan. Tujuan menjelaskan intensi dan ambisi sebuah perusahaan. Waktu yang diinginkan untuk mencapai tujuan pun cenderung berjangka waktu yang panjang, dari 3 hingga 5 tahun. Ya. Yang contoh ya boleh. Ya, silahkan dibacakan. Contoh bisnis goal atau tujuan bisnis. 1. Meningkatkan profit. 2. Memperbesar revenue. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. Yang keempat, memberikan customer service yang baik. Yang kelima, menjadi pemimpin dalam bidang industri. Yang keenam, membuat sebuah brand. Ya, oke. Terima kasih Mbak Hina sudah dibacakan ya. Jadi tujuan atau goals ini adalah sebuah pernyataan yang bersifat abstrak tapi mencakup keseluruhan target perusahaan ya. Jadi tujuan ini menjelaskan suatu ambisi ya sebuah perusahaan ya. Ingin apa sih sebenarnya? Ya? Tujuannya apa sih mendirikan perusahaan tersebut ya? Jadi waktu yang diinginkan untuk mencapai tujuan ini cenderung berjangka waktu yang panjang ya, dari 3 hingga 5 tahun ya, gitu ya. Nah, ini ada contohnya. Contoh bisnis goals atau tujuan bisnis itu meningkatkan profit ya. Jadi perusahaan tersebut ya ingin meningkatkan profit ya ataupun pendapatannya ya. Berapa persen gitu dari modal awal gitu ya. Ada yang memiliki tujuan yang untuk meningkatkan profit gitu ya. 50% ataupun 60% gitu ya dari modal awal yang ditanamkan ya gitu ya. Nah, pencapaiannya tentunya tidak dalam waktu dekat ya, membutuhkan waktu yang panjang ya. Misalnya kalau kita membangun bisnis, contohnya ya, membangun bisnis yang mudah saja, misalnya membangun rumah makan gitu ya. Kalau kita memiliki modal gitu ya, modal awal misalnya 100 juta contoh ya, kan untuk membeli bahan-bahannya gitu, membeli peralatannya gitu ya. Kemudian kalau kita tidak memiliki bangunan untuk rumah makan tersebut, kita harus membangun rumah makan tersebut gitu ya. Kalau tidak bangun sendiri juga kita sewa. Nah, itu kan memerlukan modal ya. Misalnya modalnya 1 juta. Kemudian bertujuan tujuannya ke depan nanti ya akan mendapatkan profit atau keuntungan ya. Paling tidak itu ya, mendapatkan keuntungan sebesar 50% gitu ya, 50% ataupun 100% lah gitu ya, 100% ya dari modal yang sudah ditanamkan gitu ya. Ini ya, tentunya dalam waktu setahun 2 tahun itu belum kembali modal ya gitu ya. Kita biasanya membuat suatu perencanaan, kita hitung dulu, kita analisis dulu ya, kira-kira nanti kembali modal berapa tahun sih dan mendapatkan keuntungan nanti berapa persen gitu ya dari modal yang sudah kita tanamkan gitu ya.
5 tahun gitu ya, ataupun 6 tahun baru kembali modal gitu ya. Nah, namun harus kita analisis dulu ya. Nanti di mata kuliah analisis kelayakan bisnis di semester 7 nanti ada materinya tentang melihat kondisi bisnis kita, apakah bisnis tersebut layak atau tidak gitu ya untuk dikembangkan. Nanti kita harus menganalisis dulu, nanti ada materinya ya, bagaimana cara menganalisis ya kelayakan bisnis, apakah bisnis tersebut layak atau tidak dikembangkan. Nanti di semester 7 ya, insya Allah kalau teman-teman nanti saya masih mengajar di mata kuliah tersebut, nanti kita akan ketemu dengan saya lagi di mata kuliah analisis kelayakan bisnis ya, kalau saya dipercaya mengajar mata kuliah tersebut ya, gitu ya. Kalau semester lalu saya yang ngajar ya analisis kelayakan bisnis ya. Nanti ada cara menghitungnya, ada ya, gitu ya. Bagaimana cara menghitung proses produksi ya, biaya produksi, kemudian bagaimana cara menghitung penjualan ya, harga penjualan per unit, kemudian bagaimana cara menghitung break even point atau titik impas gitu ya, kemudian bagaimana cara menghitung ya agar kita memiliki profit atau keuntungan gitu ya, sesuai yang kita inginkan, bagaimana, nah itu ya nanti kita akan belajar di mata kuliah analisis kelayakan bisnis ya di semester 7 ya. Kemudian memperbesar revenue gini, ini adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan atau income yang dihasilkan dari penjualan ya, baik barang maupun jasa perusahaan ya. Kemudian kita juga meningkatkan efisiensi, ini ya contohnya ya. Oh, ingin meningkatkan efisiensi ya. Nah, kemudian memberikan customer service yang baik ya, ini tujuannya ya. Nah, kalau kita memiliki tujuan memberikan customer service yang baik, nah apa sih yang akan kita lakukan gitu agar bisa tercapai gitu ya tujuan kita memberikan customer service yang baik ya. Misalnya langkah awalnya ya dari karyawan kita diberikan pendidikan dan pelatihan ya, pelatihan service excellent ya, bagaimana caranya untuk melayani pelanggan dengan baik gitu ya. Sopan santun kita, tata krama kita, ataupun cara kita untuk menghadapi komplain. Nah, gitu ya. Kalau karyawan kita belum siap, ya kita lakukan pelatihan dulu ya, agar saat karyawan diterjunkan ke dunia kerja, gitu, ataupun menghadapi konsumen, ya, ataupun pelanggan kita, karyawan sudah siap, gitu ya. Kemudian menjadi pemimpin dalam bidang industri, misalnya tujuannya itu. Nah, apa sih yang akan dilakukan agar ya usaha kita tersebut bisa memimpin ya dalam bidang industri tersebut ya, dalam pasar tersebut kita menjadi pemimpinnya gitu ya. Istilahnya konsumen gitu lebih memilih produk kita gitu ya daripada produk pesaing kita. Apa yang harus kita lakukan ya? Mungkin kita bisa dengan menjaga kualitas ya, menjaga kualitas produk kita gitu ya, agar produk ataupun kualitas produk kita itu bagus gitu ya, sehingga konsumen percaya terhadap produk kita gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, kemudian membuat sebuah brand. Nah, ini tujuannya misalnya ingin membuat brand ataupun merek produk yang terkenal gitu ya di seluruh kalangan masyarakat. Jadi tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia mengenal brand atau merek kita. Nah, trik-triknya atau kiat-kiatnya ataupun strateginya apa yang diambil agar brand kita itu terkenal ya, tentunya yang pertama ya kita harus bisa menjaga kualitas ya, kualitas brand kita atau produk kita itu harus bagus gitu ya. Kalau kita mau go internasional, kualitasnya juga harus mengikuti kualitas internasional, standar internasional gitu ya, harus benar-benar bagus. Nah, harus bisa dipercaya oleh konsumen bahwa produk kita memang bagus. Kemudian pelayanannya juga ya, itu harus juga bagus ya, gitu, terkait juga dengan customer service gitu ya, agar konsumen itu percaya dengan produk kita dan konsumen tersebut puas ya dengan pelayanan maupun produk kita. Nah itu ya, ini adalah contoh business goals atau tujuan bisnis gitu ya. Kemudian untuk target atau objektif ya, jadi target di sini bersifat lebih spesifik yang terukur ya, yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ya. Jadi sebuah target itu harus dicapai dalam jangka waktu yang lebih singkat ya dibandingkan dengan tujuan. Kalau tujuan tadi itu jangka panjang ya teman-teman ya.
Kalau target ini biasanya dalam waktu dekat ya, misalnya target penjualan dalam waktu 1 bulan itu berapa targetnya. Nah, gitu ya. Kalau tujuan itu tadi jangka panjang ya, 5 tahun ataupun 6 tahun ke depan gitu. Tujuannya apa? Kalau target itu biasanya dalam waktu pendek ya maksimal ya 1 tahun gitu ya. Kemudian dalam target dijelaskan aksi atau langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis ya itu ya. Contohnya ini tujuannya itu meningkatkan pendapatan. Nah, untuk meningkatkan pendapatan itu agar bisa tercapai ya, apa sih yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan tersebut? Nah, kemudian perusahaan memiliki target atau menetapkan target untuk meningkatkan ya 30% penjualan ini ya sampai akhir tahun 2023 ini ya, agar tujuannya bisa tercapai yaitu meningkatkan pendapatan gitu ya. Jadi tiap tahun tersebut ya ditargetkan harus ada peningkatan penjualan 30%. Nah, ini ya. Ini adalah target. Jadi target itu waktunya itu singkat ya, waktunya tidak panjang seperti tujuan. Nah, gitu ya. Untuk selanjutnya, teman-teman ini saya percepat ya, karena kita 2 materi ya di sesi pertemuan kali ini ya. Oke, untuk berikutnya ini ada sasaran ya. Apa sih yang dimaksud dengan sasaran bisnis ya? Jadi kita tadi sudah berbicara tentang visi misi, tujuan, kemudian target ya. Untuk berikutnya ini adalah sasaran ya. Sasaran bisnis atau bisnis objektif ini adalah target bisnis yang dinyatakan secara spesifik, terukur, realistis, relevan dan terbatas waktu ya. Jadi bisnis membutuhkan sasaran untuk mengarahkan organisasi dan orang-orang di dalamnya ya. Jadi sasaran bisnis bisa terkait dengan pertumbuhan, laba, dan pangsa pasar ya. Sasaran yang baik harus selaras dengan tujuan dan visi secara keseluruhan. Sasaran menjelaskan secara rinci bagaimana Anda mencapai tujuan bisnis. Jadi di dalam tujuan bisnis tersebut ya ada target, nah, ada juga sasaran, nanti juga ada strategi ya setelah sasaran ini ya. Nah, untuk kriteria sasaran bisnis yang baik, nah ini harus spesifik ya, harus benar-benar jelas ya apa sih sasarannya ya. Setelah spesifik, sasaran tersebut harus terukur atau measurable, kemudian dapat dicapai ya, kemudian juga relevan, kemudian berbatas waktu, ini sasarannya ya. Jadi kriteria ya sasaran bisnis yang baik ini adalah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Ini adalah kriteria sasaran bisnis yang baik ya. Nah, untuk contohnya ya, maaf ya, oke. Nah, contoh sasaran bisnis, contohnya tadi adalah meningkatkan target penjualan. Nah, ini sasarannya ya. Nah, caranya bagaimana ya? Caranya dengan mentargetkan pelanggan baru itu meningkat 10%. Ya. Kemudian bisa juga dengan menargetkan keluhan menurun 10% ya untuk mendorong pelanggan kembali ya membeli produk kita. Nah, ini adalah caranya ya untuk membuat suatu sasaran gitu. Jadi sasaran tersebut harus bisa terukur ya. Jadi agar sasaran tercapai, nah berapa sih targetnya? Nah, itu ya. Ya. Targetnya berapa persen gitu ya agar bisa tercapai gitu sasaran tersebut. Nah, gitu ya. Ini seperti yang saya contohkan tadi ya, ini untuk mentargetkan pelanggan baru ini harus ada peningkatan ya pelanggan baru sebesar 10%. Dan dalam waktu berapa nih? Dalam waktu misalnya per triwulan, nah, dalam waktu 3 bulan, nah itu pelanggan baru harus bisa meningkat 10% ataupun setiap bulan ya, mulai sesuai dengan kesepakatan di dalam suatu perusahaan tersebut ya. Kemudian juga keluhan pelanggan itu harus bisa diturunkan, jangan sampai keluhan pelanggan itu banyak komplain ya. Tentunya jika kita banyak komplain dan tidak
ditindaklanjuti dengan baik, gitu, diselesaikan dengan baik, tentunya pelanggan tidak akan kembali membeli produk kita. Jadi target penjualan tersebut tidak akan bisa tercapai, gitu ya. Jadi keluhan pelanggan pun harus bisa menurun ya, menurun 10% gitu ya, untuk mendorong pelanggan membeli kembali produk kita. Ya. Oke, itu tadi sasaran ya. Untuk berikutnya strategi bisnis. Nah, ini juga penting sekali ya. Dalam suatu usaha kita harus memiliki strategi bisnis. Nah, apa sih yang dimaksud strategi bisnis? Nah, strategi bisnis di sini atau bisnis strategi adalah sebuah rencana perusahaan atau suatu rancangan ya untuk mendukung kesuksesan proses bisnis ya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya. Nah, misalnya strategi untuk menarik lebih banyak pembeli, kemudian meningkatkan akuisisi pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas produk dan penjualan atau sales growth ya. Oke, ada juga beberapa perusahaan yang memiliki usaha itu untuk meningkatkan penjualan biasanya memiliki strategi memberikan diskon gitu ya. Apalagi di saat lebaran seperti ini ya. Jadi biasanya banyak memberikan diskon gitu ya, diskon lebaran ataupun di akhir tahun ada diskon satu produk-produk tertentu ya. Biasanya produk-produk elektronik ataupun pakaian gitu ya, terutama untuk ibu-ibu yang suka sekali ya jika diberikan diskon gitu ya. Di beberapa supermarket juga mereka membuat strategi juga ya, strategi penjualan ya, misalnya ya beli 2 gratis 1. Nah, contohnya yang gitu ya. Kemudian satu produk-produk tertentu misalnya kosmetik diskon 10% ya gitu dan sebagainya ya teman-teman. Oke, ada yang bisa mencontohkan strategi bisnis ataupun strategi dalam perusahaan teman-teman ya untuk meningkatkan penjualan misalnya. Mbak Vera belum itu ya, belum bekerja ya. Mbak Nina atau Mbak mungkin membuat promosi ya Bu ya. Oh iya, iklan-iklan yang menarik gitu. Iya, oke, bisa membuat promosi, membuat iklan-iklan yang menarik bisa ya, ataupun memberikan voucher gitu ya. Iya, memberikan diskon juga sih Bu. Diskon ya, gitu ya. Biasanya yang sering itu di Shopee ya biasanya 12 13. Iya, 12. Nah itu ya, nah itu ada strategi bisnis yang dilakukan ya ataupun diterapkan ya oleh satu perusahaan untuk menjaring pelanggan, calon customer ya, agar mereka itu membeli produknya ya, dalam jumlah yang banyak tentunya ya, agar target penjualannya tercapai ya atau pendapatannya meningkat. Itu strategi ya. Namun biasanya suatu perusahaan juga mereka memiliki strategi juga ya, harganya ya mereka naikkan dulu baru mereka diskon. Iya, biasanya gitu sih Bu, harus ya. Kalau misalkan nggak dinaikin dulu nggak dapat untung dong Bu. Iya, dinaikkan dulu, ada yang gitu ya, harganya dinaikkan dulu baru di diskon, jadi kita tetap mendapatkan untung. Nah iya, ditulis cuci gudang diskon 50% ya, harganya dinaikin dulu baru di diskon. Nah itu strategi juga untuk menarik minat pembeli gitu. Pembeli terus langsung rame-rame datang, wah ada diskon nih, murah ya, padahal ya harganya ya sama aja, coba dinaikkan dulu baru diskon gitu ya. Ya, ada juga barang-barang ataupun produk-produk yang makanan biasanya yang mau expired gitu ya, yang tinggal berapa bulan lagi biasanya didiskon ya. Tujuannya itu agar makanan tersebut atau makanan tersebut cepat habis ya, jangan sampai expired. Nah, gitu biasanya ya. Di supermarket biasanya gitu ya. Bunda boleh nggak ini beli, ada promo gitu ya. Di salah satu minimarket ada promo, Bunda beli 2 gratis 1 loh gitu, ataupun diskon lagi promo Bunda gitu, beli gitu biasanya. Tapi kalau biasanya saya nggak membutuhkan ya saya nggak beli, enggak gitu ya. Biasanya ya karena kita sudah tahu ya paling yang expirednya mau dekat ataupun ada hal-hal lain sehingga
didiskon ya, diberikan diskon ya gitu ya biasanya, ataupun produk tersebut sudah tidak laku lama gitu baru didiskon biasanya gitu. Tapi kalau saya memang membutuhkan dan barang tersebut tidak berbahaya jika kita konsumsi, ataupun tidak ya produk-produk yang kita konsumsi sepertinya misalnya sabun, sunlight ataupun sunlight gitu ya, itu kan tidak berbahaya ya, apa-apa gitu ya. Tapi kalau terkait dengan makanan, saya cek dulu. Nah, kita lihat tanggalnya nih expired enggak ini ya gitu. Tumben-tumbenan kasih diskon gitu ya. Kita cek dulu kalau produk-produk yang mau kita konsumsi, kita harus hati-hati, kita lihat dulu tanggalnya ya, jangan sampai batas kadaluarsanya itu mepet banget ya gitu ya, nanti sampai rumah belum habis besoknya udah expired. Nah gitu ya, kita harus hati-hati juga ya kalau melihat promo atau diskon. Nah kemudian jenis strategi bisnis di sini ada operating strategi atau strategi operasi, marketing strategi, strategi pemasaran, kemudian juga strategi pengembangan sumber daya manusia, kemudian ada strategi finansial strategi atau strategi keuangan ya. Ini untuk penjelasannya teman-teman ya bisa membaca di modul yang sudah saya share ya. Kemudian di sini contoh ya strategi pemasaran produk makanan. Nih contohnya ya. Bagaimana sih agar produk kita, nah itu diminati oleh konsumen dan konsumen itu tertarik membeli produk kita. Ya, ini terutama saat ini ya kalau kita menjual secara online ya, tentunya kesan pertama begitu menggoda gitu ya. Biasanya ya konsumen tuh lebih tertarik ya. Oh, kemasannya menarik ini, produknya bagus nih kemasannya gitu, kemasannya cantik, terutama ibu-ibu atau remaja putri nih biasanya ya. Kalau melihat kemasan yang cantik, ada pita-pitanya, kemudian ada aksesoris apa gitu ya, sudah tertarik duluan gitu. Wah kemasannya bagus nih, menarik nih coba kita lihat seperti apa produknya gitu ya, sudah tertarik dulu ya, kesan pertama gitu, begitu menggoda gitu ya, kita belum membuka isinya, yang penting menarik dulu nih kemasannya. Nah gitu ya, ini merupakan strategi pemasaran juga. Tapi jangan sampai kita juga menipu konsumen ya, tidak boleh seperti itu ya, membohongi konsumen ya, hanya kemasannya aja yang bagus, kemasannya yang kelihatan besar gitu ya, namun isinya kecil, kemasan ya tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah itu nanti penipuan ya, tidak boleh seperti itu ya teman-teman kalau kita nanti memiliki satu usaha gitu ya. Kemudian buat foto produk yang unik. Nah ini juga ya, kita perlu membuat foto yang unik ya fotonya ya. Biasanya ini untuk orang-orang memang pebisnis, tidak foto sendiri ya, memanggil fotografer biasanya ya. Bagaimana sih cara memfoto yang bagus produknya ya, sehingga kelihatan menarik gitu ya, konsumen berminat gitu ya untuk membeli produk kita, terutama produk-produk biasanya makanan. Wah makanan bagaimana ya kelihatannya menarik. Kalau kopi juga kelihatan uapnya, kopi yang masih panas itu ya, di foto bagaimana bisa kelihatan uapnya. Wah kelihatan nikmat sekali gitu ya jika ngopi sambil makan kue ataupun makan gorengan contohnya misalnya ya. Nah, sehingga bisa membuat konsumen itu tertarik ya untuk membeli produk kita. Nah, kemudian juga buatlah website ya, website perusahaan ya, sehingga konsumen juga bisa mengunjungi toko kita ya, ini toko online ya gitu ya, bisa melihat produk-produk kita apa saja di dalamnya. Nah itu kita buat website perusahaan. Kemudian juga bisa mengetahui profil dari perusahaan kita, sumber dayanya siapa saja gitu ya, produk-produknya apa saja. Nah, gitu ya, dijual di mana saja, cabang-cabangnya mana saja. Dan kita buat website ya perusahaan sehingga lebih dikenal oleh masyarakat. Ini adalah merupakan strategi-strategi pemasaran suatu produk makanan ya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah belajar, ini sudah selesai nih sepertinya ya. Oke, kita tadi sudah belajar tentang visi, misi, tujuan, kemudian target, sasaran, dan strategi ya dalam bisnis ya. Oke teman-teman, mungkin untuk pertemuan ketiga ya, saya hanya bisa menjelaskan singkat. Untuk lebih jelasnya nih teman-teman baca modul yang sudah saya share ya, sudah saya ringkaskan dari beberapa sumber